Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam mata kuliah pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara dalam bahasa Arab yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Secara etimologi, kata jabara merupakan suatu paksaan dalam melakukan setiap sesuatu. Kata jabara setelah berubah menjadi Jabariyah mengandung pengertian suatu aliran, yakni paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Tokoh-tokoh Jabariyah. A. Ja'ati bin Dirham. Pendapatnya yaitu 1. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesayangannya menurut Quran surat An-Nisa ayat 125. B. Jahm ibn Sofyan. Pokok pemikirannya adalah 1. Keharusan mendapatkan ilmu pengetahuan yang hanya tercapai dan akal sebelum pendengaran. 2. Iman itu adalah pengetahuan mengenai kepercayaan belaka. 3. Tidak memberi sifat bagi Allah yang mana sifat itu mungkin diberikan pula kepada manusia. Sebab itu berarti menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor lahirnya Jabariyah. A. Faktor politik. Pendapat Jabariyah diterapkan pada masa kerajaan Umayyah 660–750 Masehi, yakni di masa keadaan keamanan sudah pulih dengan tercapainya perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan ibnu Ali ibnu Abu Thalib yang tidak mampu lagi menghadapi kekuatan Muawiyah. B. Faktor geografis. Ketergantungan mereka pada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Situasi demikian, bangsa Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya mereka banyak bergantung kepada sikap fatalisme. Selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Adapun beberapa doktrin yang dikembangkan oleh aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya, melakukan segala sesuatu yang diinginkan baik dan buruknya. Jadi, urusan surga dan neraka adalah urusan mereka sendiri, tanpa intervensi Tuhan. Yang kedua, takdir merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam Al-Quran disebut sunnatullah. Yang ketiga, secara ilmiah, manusia mempunyai takdir yang tidak dapat diubah mengikuti hukum alam, seperti tidak memiliki sayap untuk terbang, tetapi manusia memiliki daya untuk mengembangkan pemikiran dan daya kreativitasnya. Prinsip-prinsip Qadariyah. Yang pertama, mengingkari takdir Allah dengan maksud ilmunya. Yang kedua, melampaui dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Yang keempat, Al-Quran adalah makhluk. Yang kelima, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menurut akal dan iman mengenal Allah. Yang keenam, mengingkari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, surga dan neraka akan punah setelah penduduk surga menikmati kenikmatan Allah. Begitu juga sebaliknya. Perbedaan mendasar terhadap berbagai permasalahan teologi yang berkembang di antara kedua aliran ini adalah 1. Perbuatan manusia. Menurut Jabariyah, segala yang diperbuat manusia sudah diatur dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia tidak memiliki kewenangan penuh. Menurut Qadariyah, segala apa yang diperbuat manusia tidak diatur oleh Allah
sehingga diberikan kebebasan. Yang kedua, surga dan neraka. Menurut Jabariyah, surga dan neraka tidak kekal atau fana. Menurut Qadariyah, menyatakan bahwa jika manusia itu berbuat baik akan mendapat surga dan juga sebaliknya. Mereka memperoleh apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, takdir. Menurut Jabariyah, segala yang diperbuat manusia sudah diatur dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak memiliki kewenangan penuh. Menurut Qadariyah, ketentuan Allah terhadap alam semesta sejak zaman azali, manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya yang tercermin dalam kreativitasnya. Kesimpulan dari materi di atas adalah 1. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala galanya. 2. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Yang ketiga, takdir adalah sesuatu yang harus kita imani, dan ini merupakan salah satu rukun dari 6 rukun iman. Yang keempat, agama kita adalah agama rasional, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la dina imana la aklalah. Tapi tidak semuanya yang bisa kita terima dengan akal. Ada beberapa hal yang harus kita terima dengan iman. Imam Ali pernah berkata, seandainya semua hal dalam agama ini bisa diakali, pastilah telapak khuf lebih utama untuk disapu. Terima kasih untuk semua teman-teman atas partisipasinya. Saya cukupkan untuk sesi presentasi hari ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan sesi presentasi ini. Artinya, manusia tidak luput dari kesalahan. Saya Rizka Amalia mewakili teman-teman saya dari kelompok 2, pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.